Cek satu. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mari kita menempati tempat yang sudah disediakan untuk bersama-sama berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang amat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semua organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, nikmat saudara-saudara, kawan-kawan kita semuanya baik-baik, banyak sekali. Alhamdulillah. Hari ini sebentar lagi insya Allah kita akan mengakhiri puasa keberapa hari ini? 26, yang mulai lebih dulu 27. Wisatur sudah besar, insya Allah nanti mudah-mudahan lebaran bisa sama, mudah-mudahan. Karena bagian barat Indonesia akan melihat bulan posisi sudah 3 derajat, itu yang disepakati untuk bisa diruqyah, ruqyatul hilal. Terus Indonesia ini saya share juga satu wilayatul hukmi, satu wilayah hukum. Kalau sudah ada satu wilayah Indonesia yang melihat bulan, seluruh Indonesia bisa. Mudah-mudahan. Karena bulannya satu, mataharinya satu, buminya satu. Hanya metodologinya saja yang berbeda. Jadi itu namanya masalah ijtihadiyah, ijtihad. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sebentar lagi tamu agung kita Ramadan ini akan berangkat meninggalkan kita. Sebelumnya kita perlu paham bahwa selama Ramadan ini kita bagaikan kalau itu aki itu dicas. Nah, jadi kalau HP sedang dicas. Jadi akhir Ramadan ini full, full ya, full tenaganya. Nah, casnya itu 5 hal. Mudah diingat ini, jadi kita ini 5. Siang harinya berpuasa, malamnya sholat malam. Sholat malam kita ini sholat sebelum tidur, ini disebut tarawih. Nanti kalau kita bangun tidur di malam hari, boleh kita sholat tahajud. Tahajud itu artinya sholat setelah tidur dulu. Nah, kemudian sholat malam tadi itu diakhiri dengan witir. Tapi kalau sebelum tidur sudah ikut witir di masjid kita, nggak usah pakai witir lagi. Sholat tahajudnya tinggal 2 rakaat terus. Bahkan kalau jumlahnya sudah 8 rakaat tahajud, mau sholat mutlak juga boleh. Pokoknya 2 rakaat terus. Dan ujung malam itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasul pernah menyampaikan informasi 2 waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pertama setiap akhir malam menjelang subuh, yang kedua di akhir sholat fardu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita duduk at-tahiyat akhir, jangan sampai hanya innaka hamidun majid langsung salam. Ada doa yang luar biasa diajarkan Rasul.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau masih ada kesempatan tambah lagi doa di akhir tahiyat akhir di akhir sholat fardu. Boleh kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya muqallibal qulub yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku ya Allah, ala dinik, untuk memeluk agamamu yaitu agama Islam, wa ala ta'atik, dan untuk selalu taat kepadamu. Bahkan ada seorang ulama menambahkan doa lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir. Dari sana. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Wa ghfirli ma qaddamtu, apa yang terlanjur aku lakukan, harusnya enggak boleh dilakukan tapi terlanjur dilakukan. Wa ma akhartu, apa yang harusnya dilakukan tapi malah tidak dilakukan. Wa ma a'lantu, aku yang menampakkan. Wa ma asrartu, aku rahasiakan. Wa ma anta a'lamu bihi, wa ma anta a'lamu bihi, yang segala apa saja dosa yang Engkau lebih tahu ya Allah. Antal muqaddim wa antal akhir. Kalau ya Allah ya zat yang awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. La ilaha illa anta, tiada sesembahan kecuali Engkau. Jadi dua waktu yang mustajab disampaikan oleh Rasul, satu di akhir malam menjelang subuh. Itu di dalam surat Al-Dhariyat ayat 18. Wa fil ashari yastaghfirun, di waktu-waktu sahur yaitu menjelang subuh mereka yastaghfirun, selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah hadir di masjid, apalagi beristighfar menjelang adzan subuh, masya Allah, luar biasa sekali. Itu doa yang sangat mustajab. Biasanya orang-orang yang rajin sholat jamaah itu dimudahkan Allah untuk dipanggil ruhnya kembali Allah. Mudah sekali, karena Allah itu sudah ada terus dalam dirinya. Jadi ruhnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siang harinya berpuasa, malam-malamnya dipakai untuk sholat. Ada malam itu tidak hanya tidur saja, tetapi ada waktu untuk sholat. Yang ketiga, kita bersahabat akrab dengan Al-Quran. Ini sudah disampaikan oleh Ustaz Badat waktu peringatan Nuzul Quran di sini. Disampaikan sabda Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran. Fa'innahu, maka sungguh Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi, penolong bagi sahabat-sahabatnya, sahabat Quran di kehidupan akhirat nanti. Diterangkan oleh Ustaz Badat, sahabat itu dimulai dengan baca. Bacanya supaya benar sesuai dengan ilmu baca Quran, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada ilmunya. Kemudian yang kedua, berusaha memahami isinya. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengajarkan kepada orang lain. Maka Rasul bersabda, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang yang mau belajar Quran dan lalu mau mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan cara bacanya, mengajarkan memahaminya, mengajarkan mengamalkannya, dan mengajarkan mendakwahkan, menerangkan Quran kepada orang lain. Satu, siangnya puasa. Dua, malamnya sholat malam, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Yang ketiga, bersahabat akrab dengan Al-Quran. Yang keempat, banyak-banyak berada di masjid. Nah, seperti kita sore hari ini, kita ini berada di masjid. Siapa yang berada di masjid namanya iktikaf. Nah, Ramadan ini banyak-banyak berada di masjid. Lebih-lebih lagi sepertiga malam terakhir, jam 1,
jam 2, jam 3, jam 4 sampai subuh. Habis subuh juga mustajab, luar biasa sekali sampai subuh. Masya Allah. Jadi habis subuh sampai terbit matahari, habis ngasar sampai terbenam matahari, itu juga luar biasa. Nah, terakhir yang kelima yaitu kita perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak mesti materi, banyak sekali sedekah itu. Bahkan Rasul mengatakan, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap amal kebaikan, perbuatan baik itu sedekah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada 5 hal. Inilah potensi kekuatan dalam diri kita yang sedang dimasukkan, digeblek dalam diri kita selama Ramadan. Siangnya puasa. Puasa ini bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul sama istri subuh sampai maghrib. Bukan hanya puasa panca indera, tetapi yang lebih hebat lagi, hatinya selalu terpaut kepada Allah. Masya Allah. Kemudian malamnya sholat malam, baik sebelum maupun sesudah tidur. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bersahabat akrab dengan Al-Quran. Yang keempat, banyak-banyak berada di masjid. Yang kelima, kita banyak sedekah. Mudah-mudahan 5 hal ini terus kita lakukan, bahkan nanti diteruskan setelah Ramadan berakhir. Masih berapa menit bapak-bapak, ibu-ibu? Berapa menit pak? Ya, bukannya sekarang 18, 16, 10 menit lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, setiap manusia ini dibekali oleh Allah makhluk-makhluk yang menyertai kita. Yang menyertai kita ini ada malaikat. Malaikatnya itu paling tidak 4. Raqib atid, kanan kiri kita raqib, kiri kita atid. Kemudian depan belakang kita malaikat hafazun, malaikat yang menjaga kita. Kemudian setiap manusia sejak lahir sampai meninggal nanti ditemani oleh korin. Korin itu jin yang menyertai kita. Jadi kalau ada kawan kita datang sendirian, kita tanya, kamu datang sama siapa? Sendirian. Nah itu sebetulnya kurang tepat, karena nggak sendirian dia datang mesti ada malaikat yang menyertainya, mesti ada jin yang menyertainya. Jin itu jin korin. Korin itu menopang hawa nafsu. Jadi korin itu menopang hawa nafsu. Korin itu yang terjadi ketika misalnya seseorang meninggal, malamnya ada sesuatu seperti orang tadi hidup mengganggu di samping rumahnya atau di atas jembatan. Nah itu korin. Korin. Jadi jin itu oleh Allah diberi kemampuan bisa menyerupai kita. Nah, sebab kalau roh sudah meninggal, itu roh berada di alam barzah. Alam barzah itu adalah pembatas. Tidak akan bisa ke dunia lagi karena sudah lain alamnya. Jadi yang seperti si jenazah tadi, orang yang sudah mati tadi, ada mungkin teriak-teriak atau ganggu orang yang jalan, itu siapa? Itu korin. Nah, waktu itu sahabat ketika diterangkan oleh Rasul tentang ini bertanya, ya Rasul, apakah Rasul juga ada korin? Rasul mengatakan iya, aku dibekali korin, tapi korin yang menyertaiku ini masuk Islam. Masuk Islam dan selalu mengajak kebaikan. Inilah korin yang khusus Rasul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada malaikat. Malaikat itu menopang suara hati nurani. Suara hati nurani kita ditopang oleh malaikat. Sedangkan suara hawa nafsu kita ditopang oleh korin. Nah, jadi manusia ini tempat bertempur antara kebaikan dan kejahatan. Tetapi kalau kita terus berusaha dan mohon pertolongan kepada Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan melakukan ibadah puasa ini luar biasa, ibadah yang panjang sekali sejak imsak sampai maghrib. Nah,
Kemudian kita juga dituntutkan untuk selalu punya wudu. Kalau kita berhadas, kentut, misalnya atau buang air kecil, bisa segera air wudu, ambil air wudu. Itu walaupun kita sedang tidak sholat, seperti sholat, maka dibimbing oleh malaikat-malaikat Allah. Hati nurani kita ditumpang oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, Islam ini luar biasa sekali. Puasa itu perisai dari gangguan setan dan gangguan-gangguan yang lain. Ada korin tadi. Nah, kemudian dengan kita punya wudu, itu juga wudu itu adalah perisai. Benteng umat beriman adalah wudu, ambil air wudu. Nah, jadi luar biasa sekali ajaran kita ini sudah membekali kita dengan bekal-bekal yang luar biasa. Tinggal apa yang kita ketahui kita amalkan, kita wujudkan. Mudah-mudahan dengan demikian ilmunya akan berkah dan Allah akan memberi pengetahuan lebih banyak lagi. Jadi begitulah, hidup itu pilihan antara pilihan kebaikan dan pilihan keburukan. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar dan mohon pertolongan kepada Allah, kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Imran ayat 8, kita diajarkan untuk selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan Engkau belokkan hati-hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkanlah kepada kami kasih rahmat, kasih sayang-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau ya Allah zat yang maha memberikan rahmat kepada kita sekalian. Nah, saya kira sampai sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mendoakan para donatur masjid kita, baik yang melalui kotak infak, air mineral, tisu, pembayaran listrik, air, kemudian pembatas jamaah antara laki-laki perempuan, beras mu'afah, takjil Ramadan, dan semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sudah ada ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى